Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Ali Afgan, NIM D022328. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu pembajakan film Warkop DKI Reborn dan implikasi hukumnya. Nah, untuk pendahuluannya ini saya akan membahas menjadi beberapa poin mengenai pentingnya untuk memahami dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE ini. Untuk poin yang pertama yaitu perlindungan hak cipta. Nah, Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri melindungi hak pencipta termasuk film, baik itu karya seni orisinalitas yang tergandung di dalamnya. Untuk poin yang kedua yaitu sanksi hukum, yang dimana pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta ini dan Undang-Undang ITE dapat berakibat pada sanksi hukuman yang berat. Dan poin yang ketiga yaitu integritas industri film. Untuk menjaga orisinalitas dari film tersebut, kita harus patuh terhadap hukum untuk membantu menjaga integritas perindustri filman. Nah, untuk poin yang keempat yaitu pencegahan pembajakan, kepatuhan terhadap hukum yang dapat membantu mencegah pembajakan. Nah, tadi kasus yang saya angkat di sini seperti yang saya singgung di awal judul tadi, yaitu kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn yang dilakukan oleh seorang wanita yang kita inisialkan saja dengan PL. Si PL ini telah melakukan perekaman film di dalam sebuah bioskop dan menyebarkannya di aplikasi Bigo Live, yaitu aplikasi streaming. Nah, dari pembajakan ini menyebabkan kerugian finansial dan moral bagi Falcon Pictures, produser film tersebut. Bahkan dikatakan dalam beritanya yaitu pembajakan rugikan Warkop DKI Reborn sampai sekitar 20 miliar. Wow, harga yang fantastis. Nah, mengenai kasus yang tadi, Undang-Undang Hak Cipta yang telah dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mengenai undang-undang ini yang melindungi hak eksklusif pencipta atas ciptaannya. Nah, ini termasuk film. Dalam kasus ini adalah film. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Artinya, film ini telah aktif dan telah ditayangkan di berbagai bioskop di seluruh Indonesia. Untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus ini terkait dengan pasal 113 ayat 3. Pasal ini melarang penghilangan, perubahan ataupun kerusakan informasi manajemen hak cipta yang dimiliki pencipta. Dan pasal 9 ayat 1 di huruf A dan B ini, pasal ini menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan ini diwujudkan dalam bentuk yang nyata yang telah ditayangkan. Itu maksudnya. Nah, bagaimana tindakan si PL ini dalam melanggar pasal-pasal tersebut dan implikasinya? Dari artikel yang saya baca yaitu, tindakan si PL ini merekam film Warkop DKI Reborn di bioskop dan menyebarkannya di aplikasi streaming media sosial yaitu Bigo Live. Ini merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut yang saya sebutkan tadi. Si PL ini telah menghilangkan informasi manajemen hak cipta atau dalam kurung melanggar pasal 113 yang tadi, yaitu menggunakan hak eksklusif pencipta tanpa izin. Dia telah melakukan penyebaran film tanpa izin dari Falcon Pictures. Dia telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf A dan menggandakan ciptaan dalam bentuk rekaman film. Maksud penggandaan di sini ialah ketika dia telah mendapat filenya dan menyebarkannya melalui aplikasi streamingnya. Nah, si PL ini dijerat dengan sanksi hukum berupa hukuman penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang tadi. Itu adalah sanksi dari undang-undangnya. Nah, selain itu, tindakan CPL ini juga merugikan produser film dan merusak integritas dari industri film tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mematuhi Undang-Undang Hak Cipta untuk melindungi hak cipta dan mencegahnya dari pembajakan. Nah, mengenai dari Undang-Undang itu yang dilanggar, ini adalah sumber yang saya lansir dari bpk.go.id, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Di undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, serta transaksi elektronik, baik itu nama domain, hak kekayaan intelektual, perlindungan dan hak pribadi, dan perbuatan yang dilarang. Itu yang terkandung dalam undang-undang ITE tersebut. Nah, bagaimana penyebaran film membajakan ini melalui media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran? Untuk ini saya akan membahas poin-poinnya, yaitu pelanggaran UU ITE penyebaran film bajakan
melalui media sosial ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU ITE karena telah melanggar hak cipta, yaitu membagikannya dengan tidak sengaja melalui aplikasi streaming yang dapat ditonton oleh semua orang. Untuk poin yang kedua yaitu sanksi hukum. Sanksi hukumnya berupa pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE yang berakibat pada sanksi yang berat seperti hukuman penjara sampai denda. Nah, pentingnya di sini kita tanamkan dalam poin ketiga yaitu pentingnya kepatuhan dalam memahami dan memenuhi Undang-Undang ITE saat mencegah pembuatan ini terjadi. Nah, sanksi yang mungkin diberikan dari dari pelanggaran undang-undang yang tadi, yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, ini termasuk hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda secara 4 miliar. Nah, pelanggaran terhadap undang-undang ini, seperti pembajakan film, dapat berakibat pada hukuman yang maksimal yang membuat kita sadar bahwa ini adalah pelanggaran yang sangat besar, karena bagaimana tidak, penjaranya 10 tahun hingga denda 4 miliar rupiah. Ini bukan main-main dan ini adalah hal yang serius dan perlu ditegakkan kembali agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Nah, mengenai tentang bagaimana si PL ini ditahan karena sudah minta maaf dan kooperatif, ini tidak ditahan. Dalam kasus CPL ini, meskipun dia telah melakukan pelanggaran, tapi dia tidak ditahan karena dia telah melakukan penyesalan dan kooperatif terhadap pihak Falcon Pictures tersebut. Tapi harus disadari juga kembali, bukan berarti dia telah lolos dari beberapa undang-undang yang tadi seperti Undang-Undang ITE. Ini bisa saja membuat dia menahan secara tidak langsung, tapi karena sifat dari si yang dikenai korban telah memaafkan dan menyesali, maka dia tidak ditahan. Hanya untuk memperjelas hukumnya kembali. Nah, langkah-langkah untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, penjelasan tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan dan individu untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE, termasuk edukasi karyawan dan menerapkan kebijakan internal yang ketat. Yang dimana maksudnya di sini kita garis bawahi yaitu edukasi karyawan. Nah, edukasi karyawan di sini kita menyadarkan dan memberitahu kepada karyawan kita agar senantiasa memperketat privasi dari file film tersebut agar tidak gampang tersebar di masyarakat atau di orang-orang. Nah, mengenai bagaimana si Falcon Pictures bekerja sama dengan Polri untuk mengantisipasi kasus serupa, buktinya adanya kasus ini adalah karena telah bersangkutannya Polri dan melaporkannya hingga ke tingkat yang lebih lanjut, sehingga kasus ini diangkat dan ditindak. Nah, mengenai ringkasannya, saya membuat ringkasan dari seluruh materi yang tadi ialah dari yang pertama yaitu pembajakan. Nah, seorang wanita ini berinisial PL telah melakukan pembajakan film Warkop DKI dan merekamnya dengan sengaja dan menyebarkannya melalui aplikasi streaming Bigo Live. Nah, poin yang kedua yaitu dampaknya. Di sini pembajakan ini menyebabkan kerugian finansial hingga mencapai 4 miliar. Bayangkan kerugian dari Falcon Pictures. Walaupun Warkop DKI Reborn ini merupakan film yang terkenal dan mencapai pencapaian yang tinggi, tapi ini tetap merupakan pelanggaran dan kerugian bagi Falcon Pictures tersendiri. Nah, di dalam poin yang ketiga yaitu pelanggaran hukum. Tindakan PL ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ini, yaitu Undang-Undangnya Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia. Nah, sanksi yang tepat atau sanksi yang telah didapat dari pelanggaran ini ialah dapat berakibat hukuman penjara maksimal 10 tahun dengan denda 4 miliar. Dan penahanannya, meskipun si PL ini melakukan pelanggaran hukum dan tidak ditahan karena menunjukkan penyesalan dan bersikap kooperatif, maka dia telah lolos dari tahanan ini. Telah sampailah kita di akhir kesimpulan. Di kesimpulan ini, saya menyimpulkan bahwa kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Karena khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE ini untuk mencegah tindakan ilegal seperti pembajakan dan melindungi hak cipta, meskipun pelaku telah menunjukkan penyesalan dan kooperatif, tindakan mereka tetap memiliki konsekuensi hukum yang berat, yang serius. Ini menunjukkan betapa kita harus lebih serius dalam menanggapi hal ini. Karena dampak pembajakan ini baik bagi pencipta maupun bagi pelaku itu sangat berdampak. Maka dari itu kita sangat penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi hukum yang ada guna mencegah pembajakan dan melindungi hak cipta dalam kurung kita menghargai karya orang lain. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.